Ini si babu satu nih. Kau sudah tuduh saya ngancem-ngancem kau. Kapan saya ngancem kau? Tuduh. Kapan saya ngancemmu? Betul tidak? Kamu yang membantu melarikan kiamat bersama Kapan saya ngancem kau? Betul tidak? Pak Coki, Kamu minta 15 juta dari kita. Kapan saya ngancem kau? Betul tidak? Kamu minta 15 juta sampai Tidak, sekarang kamu menahan saya dokumen kiamat. tidak pernah minta apa-apa. Betul Buktikan. tidak? Sampai sekarang kamu menahan dokumen kiamat. Diam Dan kau, kamu minta Sofiatul. 15 juta dari kita. Diam kau, Sofiatul. Diam kau, Coki. Diam. Diam. Pelan-pelan, Diam. pelan-pelan, Aku pelan-pelan, sudah lama pelan-pelan. diam diri, kamu congol. Kau diam, Pelan-pelan dulu, Sofiatul. pelan-pelan dulu, Diam pelan-pelan kamu. dulu. Diam. Diam kamu. Diam kamu. Sabar, 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 Kamu dengan pelan-pelan dulu. prinsip Sabar. mengancam membunuh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Villa semua, berjumpa lagi dengan pengamat apologet ya. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Sofiatul yang barusan ribut dengan Coki teman-teman ya. Dimana Sofiatul ini kan kita tahu keliling dari satu komal ke komal yang lain untuk nyebokin Edis yang merupakan pasangan kumpul kebonya ya. Ini helmnya mereng-mereng guys ya. Ini tampilan kita di channel ini, karena memang setiap channel kita wajib tampilannya berbeda. Lantaran kalau cuman suara, YouTube ngebacanya itu sebagai konten berulang. Nah, jadi memang agak ribet teman-teman ya. Tapi mau nggak mau ya kita lakukan. Dan di kesempatan ini kita akan tunjukkan ya, bagaimana Sofiatul saat masuk ke room Pak Bom Bom, dan di situ dia maki-maki dengan Coki teman-teman ya. Bagi teman-teman yang belum tahu, Coki ini adalah mantan anggota di Yayasan Al-Mayat. Ya, jadi Coki ini adalah bagian dari Al-Mayat Ministry, yayasan yang dibentuk oleh Sofiatul dengan tujuan menyokong para penghujat-penghujat Islam, membantu gerakan untuk menghancurkan Islam di Indonesia. Nah, jadi itu memang kelompok yang dibuat oleh Sofiatul, dan Coki itu salah satu anggotanya, pengurusnya malah. Dan yang mengejutkan itu ternyata ya, kita dapat kabar bahwa Victory Alda alias Ki Ahmad itu gagal berangkat ke Amerika lantaran data-datanya, paspornya Ki Ahmad, KTP-nya Ki Ahmad itu masih ditahan oleh Coki lantaran Sofiatul belum membayar biaya pembuatan paspor, biaya tinggalnya si Victory Alda, dan sebagainya. Sedangkan versinya Sofiatul lah, nggak masuk akal harga segitu gitu. Kamu korupsi gitu, kamu manfaatkan saudara kita yang sedang kesusahan. Saya nggak mau bayar gitu kan. Nah, jadi kasihan ini Victory Alda sekarang terkantung-kantung. Dan itulah yang membuat dia nggak bisa kabur ke luar negeri, dan membuat Victory Alda itu kesal dengan Sofiatul karena dianggap kamu ini nggak bertanggung jawab. Kamu yang rekomendasikan Coki kepada saya, kamu yang kenalkan, kamu yang suruh urus sama Coki, terakhir saya diporotin. Saya malah ditipu sama Coki gitu. Mau di-spill, mau dijual datanya kan begitu. Ini membuat Victory Alda sekarang cuma bisa ngumpet di Indonesia seperti tikus teman-teman. Seperti tikus. Ini kita dengarkan dulu ya. Jadi biar clear, biar jelas. Dan bagi teman-teman jangan lupa di-subscribe dan aktifkan loncengnya karena kita akan aktif di channel ini. Ini jam tayang sudah cukup, tapi subscribernya kecil sekali nih. Miris ya. Agak miris. Biasanya duluan subscriber daripada jam tayang. Kecuali channel-channel yang baru sekali. Ini kita padahal biasanya cepat ini yang subscribe. Tapi entah kenapa kali ini agak beda ya. Jadi bagi teman-teman jangan lupa di-subscribe. Kalau kalian punya 2-3 akun YouTube, nah 2-3-nya subscribe juga, biar cepat ya. Ini kurang 100 lagi subscriber. Kita lihat dulu bagaimana perkelahian antara Coki ya dengan Sob Katul ya, si Belatung. Kau sudah tuduh saya ngancem-ngancem kau. Dengar kan kata-kata 15 juta kan? Pada denger gak? Oh itu yang waktu gue lagi di atas tapi nggak. Iya, yang lo dituduh juga. Yang gue nongkrong doang di situ tapi gue nggak di situ. Terus dengar dulu Sofiatul. Silakan. Ada apa, Cok? 15 jutanya. Kau dengar dulu Sofiatul kan? 15 jutanya kata dia. Padahal dia salah ngomong. Bukan ke gue, ke Lina Wijaya, tapi dituduhnya gue. Kan biadab ini si babu satu nih.
Kau sudah tuduh saya ngancem-ngancem kau. Kapan saya ngancem kau? Tuduh. Kapan Saya saya menuduh kamu. ngancemmu? Betul tidak? Tuan, ya. Kamu Kapan, yang Tuan, ya. membantu Jawab dulu melarikan pertanyaan saya, kiamat Sofiatul. bersama Sebentar, Kapan sebentar, saya sebentar. ngancem kau? Sebentar, Pak Betul Coki. tidak? Pak Coki, Kamu minta sabar 15 ya. juta dari kita. Kapan saya ngancem kau? Betul tidak? Kamu minta 15 juta sampai Tidak, sekarang kamu menahan saya dokumen kiamat. tidak pernah minta apa-apa. Betul Buktikan. tidak? Sampai sekarang kamu menahan dokumen kiamat. Diam Dan kau, kamu minta Sofiatul. 15 juta dari kita. Diam kau, Sofiatul. Diam kau, Coki. Diam. Pelan-pelan, pelan-pelan, Aku pelan-pelan, sudah lama pelan-pelan. diam diri, kamu congak. Kau diam, Pelan-pelan dulu, Sofiatul. pelan-pelan dulu, Diam pelan-pelan kamu. dulu. Diam. Diam kamu. Diam kamu. Sabar, 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 Kamu pelan-pelan dengan dulu. prinsip Sabar. mengancam membunuh saya. Tuh, ya, dia udah tuduh gue. Ya. Semua tuduhan-tuduhan itu kan kurang ajar dia nih. Ya. Ada orang yang mau membunuh Bu Sofi itu. Iya. Bu Sofi ini macem-macem aja kata-katanya, nggak mau dijaga. Saya itu udah keluar dari Al Hayat. Saya keluar. Gitu loh. Setelah itu mereka mengadakan rapat. Ya. Ini manusia ini punya penyakit nih si Sofiatul nih. Pada saat itu saya inget banget saya di mute terus sama Pak Bom. Jadi saya nggak bisa jawab. Ini fakta. Saya nggak mute ah. Saya nggak bisa jawab. Jadi Itu makanya saya kasih turun Sofiatul kan karena terlalu berisik. Pak Sofiatul tuh bukan diturunin Pak Bom, tapi dia turun sendiri. Kak, memang saya tendang kok. Saya tendang karena nggak mau dengar kok. Saya tendang gitu. Dia Jadi udah kelewat tuduhan-tuduhannya batas, dia. udah maki-maki dia udah nggak sopan. Ini akan saya kejar terus, sampai mampus saya kejar dia. Kalau perlu suruh dia bikin somasi ke rumah saya, dia tahu alamat rumah saya kok. Ya, bercanda. Udah itu rasis lagi. Saya bilang katanya Batak gila, Batak anjing, kan kurang ajar. Elang, Dia tunggu karena dia sebentar. sudah rasis, kemudian Elang. Selamat. Iya, lanjut. Ini menarik ini perdebatan ini. Lanjut, nyimak dulu. nah, saya lanjut ya buat Tante Ija ya. Karena dia itu udah mulai rasis, kemudian dia punya bahasa tuh kayak ke orang kerasukan. Banjoknya kan lihat kah? Macam sudah kerasukan kan? Kayak macam digigit babi gitu. Bukan, dia tuh menghina Batak, sedangkan Iya. bosnya dia Hari Tarigan dan istrinya Deborah Simamora itu orang Batak, gitu loh. Ya kan? Memang dia rasis. Iya. Saya keluarkan dari WAFM karena rasis terhadap Chinese. Ya, saya ini Chinese loh. Saya udah kasih ingat. Jadi sebelum saya ngeluarin Sofia tuh dari WAFM, saya kasih ingat, jangan rasis. Jangan rasis. 3 kali saya ingatin jangan rasis, tapi masih bawa-bawa Chinese sialan udah keluar. Terus Makanya terakhir, waktu itu saya kasih keluar dia Terus karena apa, rasis. Bobo? Ini kalau topengnya sebesar ini, helmnya jadi kekecilan ya, lucu juga. Apa nggak pakai helm? Kalau nggak pakai helm, mau ini dulu, buat rambut dulu ya, agak ribet kalau pakai minyak rambut setiap mau live. Oke, kalian sudah dengar teman-teman. Jadi memang kasihan Victory Alda ini ya. Kemarin itu sempat disembunyikan di rumahnya Coki, dan Coki manfaatkan hal tersebut untuk meminta bayaran. Karena dia menganggap bahwa Victory Alda ini kan nilainya tinggi. Nilai jualnya besar. Dia minta pun nggak tanggung-tanggung. 1 hari kalau nggak salah kemarin mereka sebut 1 juta ya. 1 juta untuk makan, untuk biaya hidup, dan sebagainya. Belum ditambah ongkos pembuatan ini itu. Dan 15 juta itu ditransfer kepada Lina Wijaya, bukan kepada Victory Alda. Nah, ini teman-teman jangan salah ya. Jadi memang ada uang yang ditransfer oleh Yayasan Al-Mayat untuk Lina Wijaya, karena waktu itu Lina Wijaya juga bilang dia bisa bantuin untuk membuat paspor, visa, agar Victory Alda ini bisa lekas kabur ke Amerika, lekas ke luar negeri juga, menyusul junjungannya saat itu yaitu Edis. Kalau sekarang udah pecah kongsi mereka ya, udah nggak cocok juga. Nah, jadi ujung-ujungnya itu selalu karena uang, ributnya itu selalu karena pembagian yang nggak cocok, nggak pas gitu kan. Nah, inilah kelakuan anak-anak Teos teman-teman. Dan kita sudah bahas ini di channel yang lain. Ya sebenarnya nanti malam kita akan launching videonya, tapi kita duluan di sini. Kenapa? Karena memang
lagi ngejar subscriber teman-teman ya, agak miris. Ini kita sambil jualan-jualan juga. Bagi teman-teman jangan lupa dibeli ya, kita jualan madu. Bagi yang mau pesan silakan kontak ke saya. Saya rasa kalau teman-teman yang nonton dari zaman dulu sudah tahu lah nomor WA yang kita pegang untuk berhubungan dengan yang urusan inilah YouTube ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di sini. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah mendukung channel ini selalu. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.